Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara implementasi budaya positif di kelas SMPN Satap 2 Sambelia dan SDN 3 Blanting, Kamis 18 Januari 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan. Keempat, penyampaian materi budaya positif. Dan yang kelima adalah penutup garis miring doa. Baiklah, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga yaitu kata sambutan. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Lalu Hanafi MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita dapat berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan mulia, yaitu implementasi budaya positif di kelas. Selawat serta salam dari kita aturkan kepada Kanjeng Nabi, karena dengan risaulah beliau kita menjadi manusia-manusia yang baik. Mari kita ucapkan bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk itu saya sangat menyambut baik kegiatan implementasi budaya positif di kelas yang diselenggarakan oleh teman-teman kita guru penggerak, Pak Muhayyar dan Pak Asyuti.
Jadi saya berterima kasih dan mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikutinya dengan semangat dan antusias ya, sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa kita terapkan nanti di kelas. Itu untuk diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada kedua teman kita ini dan berharap sekali kepada Bapak Ibu semuanya untuk ikut di dalam program guru pekara ini. Bapak Ibu masih muda-muda, peluangnya masih banyak. Jangan malas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya mengikuti kegiatan ini sampai selesai, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk memajukan sekolah ini menjadi kenyataan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Selanjutnya acara keempat yaitu penyampaian materi budaya positif sekaligus diskusi. Dalam hal ini akan dipandu langsung oleh bapak-bapak guru kita dari SMPN Satap 2 Sambelia. Kepada Bapak Syamsul Habib PSPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, ibu bapak sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya saya dalam hal ini menyampaikan dari implementasi tentang budaya positif di kelas. Nah, jadi budaya positif ini adalah hal yang sangat penting kita lakukan sebagai seorang pendidik. Jadi untuk materi pembelajaran budaya positif ini ada 6 materi Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Materi yang kelima adalah restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Next. Nah, pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ini hukuman. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Selama ini kita sering menghukum anak apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Apakah selama ini hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tapi apabila hukumannya dapat seperti memberikan pendidikan terhadap anak, maka akan otomatis akan berdampak positif terhadap anak. Misal saja contohnya, saya pernah membaca sebuah artikel pada sebuah sekolah di luar daerah. Itu sekolah tersebut memberikan atau mendisiplinkan anak dengan misalnya saja dalam disiplin terlambat. Jika anak itu terlambat, maka dia pasangkan rompi kedisiplinan. Nah, apabila seorang anak memakai rompi disiplin tersebut, berarti seorang anak tersebut tidak melakukan disiplin atau terlambat datang ke sekolah. Maka anak tersebut otomatis akan merasa malu, dan pada hari berikutnya bisa jadi hal tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk anak tersebut sehingga tidak terlambat datang lagi. Seperti itu. Berarti tergantung hukuman. Tergantung bagaimana hukumannya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti yang dikatakan tadi, ada hukuman positif dan ada hukuman negatif, baik dari segi bentuk dan dampaknya ya. Nah, kemudian di sini dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ini sama dengan jawaban guru yang tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan. Sepertinya betul ya. Next Pak Guru. Nah, nanti kita lihat jawabannya ya. Baiklah, kita lihat makna dari disiplin itu sendiri. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini kuncinya di sini ya, belajar. Asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Namun dalam budaya kita, khususnya kita yang di Indonesia, ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita menerapkan disiplin kepada anak kita contohnya, maka itu identik dengan sebuah hukuman. Jika anak itu tidak disiplin, maka ada hukuman, atau sebaliknya ada penghargaan. Nah, itu. Ini perubahan makna konotasi yang terjadi pada kita, berbeda dengan makna asli dari disiplin itu sendiri. Baik, seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ternyata guru mengontrol murid itu ilusi. Pasti bertanya-tanya. Anda nanya. Ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak salah, dipersalah lagi, dia merasa bersalah. Apakah itu menguatkan karakter anak? Tidak. Nah ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama kita lihat dari teori stimulus respon, kemudian teori kontrol atau pilihan. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita memberikan stimulan, kemudian ada respon dari siswa kita. Kalau teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kebiasaan, gitu ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini pada teori perilaku. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak senakal apapun, kenapa dia nakal pasti ada tujuannya. Nah ini nanti di materi berikutnya akan kita pahami lebih jauh. Kemudian yang ketiga, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Bagaimana? Orang lain bisa mengontrol saya. Misalkan rekan saya, dia bisa mengontrol saya, memerintah saya, mengharapkan dapat melakukan apa yang dia inginkan dalam jangka panjang dan seterusnya. Pada teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh, nilai kebajikan jujur. Itu ada tak suku bangsa atau agama atau apapun namanya yang mengatakan jujur itu tidak baik? Semuanya mengakui bahwa jujur itu baik. Nah itulah contoh bahwa jujur itu adalah kebajikan universal. Agama manapun mengatakan jujur itu baik. Kemudian poin yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah ini seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi berdasarkan teorinya Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984.
Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah muara dari tujuan kita Bapak Ibu sebagai pendidik. Ini muara kita nanti. Ada nilai-nilai yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan P5 itu adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kemudian kedua, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, mungkin kami minta dari saudara kami Pak Muhayyad SPD untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Sedikit ada yang perlu saya tanyakan di sini. Di poin penghargaan menurunkan kualitas. Karena biasanya kan anak-anak yang mampu atau yang bisa dalam hal apa materi atau apa yang kita berikan penghargaan, begitu Pak Guru ya. Nah, apa tindakan kita seperti itu bisa menurunkan kualitas anak? Itu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana untuk memancing minat anak itu? Sementara dia mampu anak ini kan. Sekarang kalau hal seperti itu kita hilangkan, padahal itu kan bisa menjadi daya tarik untuk teman-temannya yang lain. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan jika hal seperti itu kita lakukan bisa menurunkan kualitas anak? Terima kasih. Mungkin ada hal lain yang perlu kita lakukan selain dari itu supaya tidak menurunkan kualitas tersebut. Terima kasih. Yang dimaksudkan di sini adalah penghargaan menurunkan kualitas itu. Ini ada riset terhadap dua mahasiswa. Yang satu tugas dua mahasiswa ini adalah membuat sebuah judul berita utama. Mahasiswa satu diberikan upah, sementara mahasiswa yang satunya tidak diberikan upah. Mahasiswa yang satu ini begitu dia menyelesaikan satu tugas diberikan hadiah, begitu seterusnya. Sementara mahasiswa yang satu tidak diberikan hadiah. Nah, pada mahasiswa yang satu ini, ketika hadiah itu tidak ada, upah itu tidak ada, ternyata kreativitasnya turun, down. Sementara pada mahasiswa yang tidak diberikan upah ini, dia tetap konsisten. Artinya apa? Artinya apa? Begini, ternyata motivasi mahasiswa pertama yang diberikan upah itu memiliki motivasi ekstrinsik berupa uang. Ada motivasi dari luar sehingga dia mau melakukan sesuatu. Ternyata pada mahasiswa yang kedua tidak diberikan uang, itu motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya yang kita inginkan pada anak-anak kita. Itu sebabnya di materi awal tadi bahwa penghargaan hukuman itu adalah membunuh karakter siswa. Ya, silakan. Ini mungkin kaitannya dengan materi yang sudah sampaikan tadi masalah kedisiplinan Pak ya. Nah, di sini kan kita sering menuntut siswa kita untuk selalu disiplin kan. Nah, tapi terkadang sebagian siswa itu contoh ya, misalnya ini yang lagi booming sekarang merokok kan. Merokok di tempat lingkungan sekolah didenda berapa? 100.000 atau kalau enggak di penjara 3 hari. Nah, sekarang bagaimana jika dia melihat gurunya merokok? Sementara kita mendidik anak untuk disiplin jangan sampai seperti itu. Kemudian ada lagi mungkin kita melarang anak untuk selalu tertib datang tepat waktu. Nah, sekarang bagaimana jika dia melihat gurunya seperti itu datang terlambat? Apakah itu tidak akan menjadi contoh bagi anak itu seandainya dia mau membela diri kok seperti ini, misalnya ada kata seperti itu bagi sebagian anak misalnya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat baik dan juga membunuh bagi kita. Jadi begini Bu Guru, Bapak Ibu Guru, kita mendidik anak itu ada sifatnya menuntun seperti apa yang disampaikan tadi. Menuntun itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sutulodo, Ingaryo Manukarso, Tuturi Handayan. Artinya apa? Kita sebagai guru itu sebagai figur yang diikuti. Betul. Kita seperti yang disampaikan Boris, betul ya. Kita harus diikuti. Yang kedua, kita sebagai penyemangat. Yang ketiga sebagai pendorong. Ayo, nah.
lakukan. Bagaimana dengan fenomena kita sementara kita meminta anak melakukan A, B, C, D sementara kita tidak melaksanakannya. Nah, inilah sebuah proses kita dulu. Kita mulai dari sekarang, berusaha mulai dari dalam kelas dulu. Disiplin ini dari kelas dulu. Jadi ini sebuah proses sulit memang, tetapi proses itu tidak membutuhkan waktu yang cepat. Tidak semudah kita kembali ke tangan. Kita butuh proses kesabaran. Yang penting ada niat. Yang penting niat kita dulu guru ya. Niat kita. Solusinya Pak. Tadi kan hukuman bukan, hadiah bukan. Solusinya adalah pengakuan secara khusus. Beri dia pengakuan, berikan dia apresiasi. Beri dia pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Mungkin hari ini si A yang menonjol dalam bidang ini, mungkin besok si B dalam bidang itu, dan seterusnya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, terus menerus. Jangan hanya hari itu saja, atau jangan hanya pada saat di dalam kelas itu saja. Lakukan secara terus menerus. Kemudian fokus pada proses itu guru, Bapak Ibu guru. Kita berproses. Contoh yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Ini pada situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu jangan kita menganggap itu kewajibanmu, tapi berikan dia terima kasih. Contoh misal, kata-kata apresiasi ini sering kita temui sekarang ya, yang tadinya berbentuk larangan atau aturan-aturan banyak digunakan orang dirubah menjadi kalimat apresiatif. Misal kalau yang dulu dilarang merokok, tapi sekarang apa katanya? Terima kasih Anda tidak merokok. Itu bentuk kalimat apresiatif. Nah ini kita punya sedikit kuis ya. Sambil jalan Bapak Ibu guru. Yang kemudian yang kedua, tindakan guru ini meminta siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena siswa tersebut terlambat hadir di sekolah. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Yang selayaknya begitu maksudnya? Tidak. Peristiwa tindakan ini kan ada anak terlambat hadir di sekolah, dia disuruh oleh gurunya berlari keliling lapangan basket 2 kali. Apakah ini konsekuensinya atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Oh berarti maksudnya tinggal kita jawab satu ya, konsekuensi atau hukuman ya. itu. Kalau menurut Bapak Ibu konsekuensi, tulis konsekuensi. Kalau itu hukuman, tulis hukuman. Nah kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Si A mencoret kertas temannya, diganti. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nah yang kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Siswa si A terlambat 10 menit, gurunya memintanya lari 10 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Terima kasih atas waktunya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Jadi menurut saya kalau ini konsekuensi. Ya. Terus sudah itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah, hukuman. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, konsekuensi. Terima kasih kepada Bapak Buaya atas waktunya. Jadi ini materi termasuk materi inti yaitu restitusi. Yang tadi hukuman, kemudian hadiah, kemudian ada konsekuensi. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Identitas gagal hukuman. Kemudian di sini identitas sukses, disiplin. Disiplin itu ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau yang tadi hukuman menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak. Kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Ya. Misalnya mematahkan pensil temannya, ya sudah harus diganti. Nah di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu bentuk hukuman. Tapi pada konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya harus diganti kalau mematahkan pensil teman. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu kalau direstitusi nanti anak itu akan memiliki pilihan untuk tidak lagi melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, bisa menimbulkan dendam. Tetapi kalau konsekuensi hanya tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek, pada saat itu saja dia tidak nyaman. Besoknya ya dia sadar sendiri bahwa itu kesalahan dia. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itulah restitusi, untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Artinya kalau hukuman menimbulkan dendam, tapi kalau restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, berupa tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya anak itu nanti dituntun untuk mengkaji dirinya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Artinya kita menguatkan karakter anak. Melalui restitusi, karakter anak itu akan dikuatkan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next, Pak Guru. Nah, pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Peraturan itu akan melahirkan sebuah keyakinan kelas. Ada tujuan. Tujuan dari peraturan itu adalah nilai kebajikan yang berupa keyakinan kelas. Ini ada contoh Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Ini ada dua kesepakatan kelas, yang kiri dan kanan. Kalau yang ini kesepakatan kelasnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. 2, menjaga kebersihan sekolah. 3, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 4, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Yang kiri atau yang kanan? Kalau ini kan berupa kesepakatan kelas, berupa peraturan ya. Peraturan. Kalau yang ini kesepakatan kelas berupa nilai-nilai yang lahir dari suatu peraturan. Ada nilai di sini, nilai kebajikan yang langsung muncul nampak. Ini keyakinan kelas. Kalau peraturan, nilai-nilai kebajikannya itu tersirat ya. Tidak langsung nampak, Tapi kalau keyakinan kelas itu nilainya langsung nampak, saling menyayangi. Nah ini peraturan, kemudian keyakinan kelas. Di sini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas ini? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Siswa mengembalikan buku pada tempatnya. Itu apa nilai kebajikan yang ada di sana?
Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau gunakan masker, dia mengarah kemana? Masker. Gunakan masker. Kira-kira apa nilai kebajikannya di sana? Dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikannya kira-kira sudah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, dia masuk ke ranah Nilai keyakinan kelas atau kebajikan itu ada di T4 wakil pelajar Ya. semuanya ada. Karena itu kita- ada dari Ya, yang 5 itu. Ya, kita kembali ke nah, sebelum kita sebenarnya ke arah ke sana nanti larinya. Program pelajar Pancasila. Iya. Selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti Bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. Iya. Seperti Dilarang mengganggu orang lain. Tanggung jawab, disiplin, terus berdiri. sudah jadi bentuknya seperti ini. Ya. Dia menulis di sini dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ini kesepakatan kelasnya. Nah, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu guru. Jadi si Dinda ini sambil menyanyi-nyanyi, padahal temannya kemungkinan terganggu. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dinda ini sebenarnya kebutuhan kesenangan saja pada dirinya. Nah, tindakan kita sebagai guru, bagaimana kita memperlakukan si Dinda ini supaya tidak melakukan hal tersebut pada kondisi yang tidak seharusnya. Kira-kira pada kesempatan yang bagaimana kita akan memberikan si Dinda ini untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Contoh pada saat ice breaking, tepat sekali yang dikatakan sama guru tadi. Ice breaking itu bisa memenuhi kebutuhan rasa kesenangan pada anak. Mungkin begitu ya Bu Deni. Kita Memang simak kita ke jelaskan. materi 5 Pak. Ya. Posisi kontrol. Ini pelajaran yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah posisi yang biasa dilakukan atau posisi guru, ya. Satu sebagai penghukum, dua membuat orang merasa bersalah, tiga sebagai teman, empat sebagai pemantau, lima sebagai manajer. Ini posisi yang kemungkinan bisa ditempati oleh seorang guru. Selama ini pada posisi manakah kita selama ini? Yang pertama, posisi penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu posisi guru sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Jadi berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa kalau tidak mengerjakan ini kemarin. Anak itu akan merasa bersalah. Karena sebagai teman, peraturannya ini seperti ini. Sementara kamu dalamnya Kecil lah sabar. Kalau pada posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keyakinan kelas. Pertanyaannya adalah kita harus dianjurkan untuk menjadi yang posisi terakhir, Manajer. manajer. Siapa yang mengatakan 5 posisi kontrol? Ini Nah, berat. ini ada permainan. Ini berat. Apa yang kita Semuanya kami pernah melakukannya. Iya. Dan kamu merasa bersalah. Nah, ini segitiga restitusi. Materi terakhir kita mungkin Pak Guru Mahayat, silakan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkenan memberikan kami waktunya dengan yang durasi yang sangat panjang. Kami berdua bersama dengan saya Pak Samsul Habibi mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin kekurangan itu pasti selalu ada dan semoga kekurangan itu bisa kita
jadikan sebagai awal untuk melakukan sebuah perubahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materi budaya positif yang telah disampaikan oleh bapak-bapak guru kita dari SMPN Satap 2 Sambelia kepada Bapak Guru Samsul Hafidhi SPD dan Bapak Guru Hayat SPD, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih. Acara terakhir yaitu penutup garis miring doa. Dalam hal ini kita minta kesediaan dari Bapak Mahfuz S. Sosiki. Dipersilahkan. Kita tutup acara kita dengan sama-sama memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Matipi dan Pak Muhayyad atas materi yang diberikan. Sesungguhnya apa yang disampaikan tadi sangat-sangat luar biasa, karena pada sebelumnya hal-hal yang disampaikan yang telah disebut-sebutkan tadi terkadang sering kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini atas apa yang diberikan tadi, materi yang disampaikan itu sangat luar biasa, dan mungkin kedepannya apa yang sudah disampaikan tadi dan yang menurut kita baik padahal tidak baik, dan mudah kedepannya solusi-solusi yang disampaikan tadi bisa membuat kita menjadi guru yang bukan hanya profesional tetapi memiliki rasa empati, simpati terhadap peserta didik kita dan memiliki rasa kasih sayang yang sesungguhnya. Terima kasih, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.